Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana peranan Roh Kudus gitu ya, yang tadinya awalnya seperti itu ya, temanya namun melebar kemana-mana dan pada akhirnya kawan kita dari pihak Kristen itu di saat terdesak ya di dalam argumennya dia balik menyerang secara frontal ya, menyerangnya ini semakin ya melebar dan tidak masuk di akal gitu ya. Jadi istilah kata ini malah menjadi gugatan gitu ya, jadi menggugat yang cerita masalah saksi lah, inilah itu gitu ya. Jadi banyak menjadi sebuah kelucuan bagi kita umat muslim gitu ya. Demikian videonya kaum muslimin. Kenapa ketika Nabi kalian ketemu katanya Jibril di Gua Hiro nggak ada saksinya, kalian bisa percaya gitu aja? Nggak pernah kalian selidiki itu kitab orang yang sudah manuskripnya udah terdetail, udah apa, ada penulisnya yang nulis, bukan dia aja yang mendengar tulisannya, orang yang bersama dia banyak, kenapa nggak dikomplain? Nah itu saksi hidup. Nah di Quran kan nggak ada saksi hidup, bahkan Al-Quran sebagian kalian mengakui itu gedebuk Al-Quran, tapi sebagian dikatakan lewat kata-kata, disalin, di apa. Nah itu jelas mana yang mengakui bahwa Al-Quran itu jatuh dari langit. Kami pun enggak. Maksudku gini, dari siapa sih ini orang ini? Kami pun tidak mau mendebat-debat itu, jujurlah. Belakangan ini aja karena kalian selalu mengusik-ngusik sebenarnya ajaran kekristenan. Maaf kata, terbalik nih. Balik ya. Justru kalian yang terbalik, sering balik ini. hadir kalian di gereja-gereja, tidak pernah membicarakan tentang Quran, tapi selalu kalian bilang hamba-hamba Tuhan udah di gereja-gereja udah dikhotbahkan Quran. Kalian yang sibuk mengkhotbahkan masjid-masjid membuka kitab, makanya saya heran juga. Di mana di masjid itu ada orang buka gospel? Masjid mana? Masjid mana? Di YouTube udah ada. Gereja itu justru ada misionaris itu belajar Al-Quran untuk mempertahankan orang. Saya nggak tahu di mana. Si Sakuragi itu YouTube pertama muncul untuk membahas tentang Islam loh itu. Aduh, nggak percaya. Tapi itulah, memang kadang kita kalau nggak mau jujur memang payah mengambil satu kesimpulan. Nah, masalahnya aku bilang tadi, oke lah, kalau betul kita junjung seperti ajaran kalian, agamaku, agamamu, ya udah, kenapa kita nggak jalan sendiri berapologet? Nggak apa-apa. Saya setuju, kalian ngomong mau di mimbar mau apa nggak apa-apa, kami nggak pernah terusik. Nah tapi ketika kami ngomong juga ya kalian nggak usah terusik dong. Ya kuatkan kalian iman kalian, pengajaran kalian, dan jangan ada pemaksaan sama orang. Kami Kristen kalau bagi Indomie boleh bang. Maksudku itulah perlu keterbukaan kita, makanya kita sambil beragama ya, sambil harus memahami berbangsa. Ini yang penting. Jangan kita pikir bahwa kalian ini kan, maaf, kalian merasa kalian aja yang punya bangsa ini. Kalian yang punya di bangsa ini. Kok sampai ke sana bang bicaranya? Itu yang membuat kalian ini, kita ini jadi terikut, terusik.
jujurlah, dulu zaman-zaman 20 tahun yang lalu mana ada karena waktu itu belum ada internet. Enggak. Kalian masih leluasa gitu mengatakan mana-mana. Betul banget. Nah, inilah mengklaim-klaim yang enggak biar enggak ada Nggak bisa begitu, Bang. Fakta sejarah tidak bisa dibohongi gitu. inilah Di mana ada bencana alam, di situ ada gereja turun untuk memurtadkan orang. Aduh, Gimana tuh? tapi kalau nanti apa kisah-kisah apa zaman-zaman Soeharto juga bahkan negara ikut memfasilitasi untuk besarnya klien pala rupanya apa. Tapi kalau saya katakan sebelum Soeharto penjajah memfasilitasi misionaris masuk ke Nusantara gimana, Bang? Nggak ada di fasilitasi itu. Nomen datang ke sana ditinggalkan kemewahannya. Bahkan dia rela belajar di sini, mati dimusuhi orang. Gitu Naik juga apa dia? nggak tahu lah, yang pasti bukan naik unta lah. Iya, unta juga unta-untanya penjajah paling Pak Bonar. Sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bang siapa yang di atas tadi ya. Tadi beliau kan mengatakan, tadi saya dengar beliau mengatakan bahwasanya umat Islam mengobok-obok kitabnya orang Kristen gitu ya. Bukankah bukankah orang Kristen terlebih dahulu ya, di mana para misionaris itu mempelajari Al-Quran dan dipleset-plesetkan maknanya untuk memurtadkan umat Islam, dan itu pernah terjadi di Indonesia ya, oleh orang mana ya, oleh orang Belanda ya, dan itu di Aceh, dibuat di Aceh ya, untuk memurtadkan orang Aceh dengan kalimat ya ini yang disampaikan oleh KC hingga saat ini bahkan ya, celakalah bagi orang yang sholat ya, celakalah bagi orang yang sholat, dan itu acap kali dipakai ya oleh para misionaris untuk memurtadkan umat Islam dengan memotong ayat, karena dikatakan kalian jadi datang apologet Kristen ini mengcounter tidak. Jadi cikal bakal ya para apologet. Contoh saja seperti Ahmed Didat, di mana Ahmed Didat itu dulu ya acap kali diolok-olok oleh para misionaris ya, sehingga beliau mempelajari Bible, yang di mana Bible itu punyanya ayahnya kalau tidak salah atau majikannya gitu ya, itu di sebuah gudang, lalu beliau pelajari. Nah itu jadi awal mula ya, di mana kekristenan ini ya mensiarkan ataupun menyebarkan agamanya ini dengan memotong-motong ayat-ayat Al-Quran. Maka disinilah timbul ya kami umat Islam mengkanter dari segala sesuatu apa yang dibuat oleh para misionaris. Jadi jangan salahkan kami jika mana hari ini ya kami mengkutip ayat-ayat Bible untuk menepis dari segala sesuatu apa yang dibuat oleh para misionaris yang mereka mempunyai agenda untuk memurtadkan umat Islam ya. Jadi perihal masalah apa yang Abang tadi sampaikan itu sesungguhnya tidak Alkitabiah sama sekali, oleh karena apa yang disampaikan oleh Abang itu sendiri tidaklah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Yesus hanya mengajarkan di mana beliau ya menguraikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan itu pun ya di dalam Bible pun tidak dijumpai. Ketika Yesus berkata segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, firmannya yang mana? Itu apakah termasuk dengan mengutuk pohon ara itu adalah perintah Tuhan? Apakah itu sebuah firman dari Allah yang mesti disampaikan pada Yesus dengan mengatakan kalian ular beludaklah segala macam? Apakah itu bagian dari firman yang Allah berikan kepada Yesus yang disampaikan kepada umatnya yakni Bani Israel? Tidak kan gitu. Jadi apa yang terjadi hari ini itu oleh karena di dalam keagamaan dua agama ini, tunggu sebentar, di dalam dua agama ini satu sama lain saling mensyiarkan
ya, saling mensiarkan bagaimana agama masing-masing antara Kristen dan Islam. Nah, kenapa Islam dan Kristen itu yang selalu bersinggungan itu oleh karena di mana Kristen itu menjadikannya Yesus sebagai Tuhan, sementara di dalam Islam mendudukkan Yesus di mana tempat yang selayaknya, ya, di mana kemuliaan Yesus itu didudukkan sebagai seorang nabi, oleh karena memang orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus pun tidak pernah ada satu orang pun yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, melainkan Yesus hanyalah seorang nabi, karena Yesus hanya mengaku dirinya hanya seorang nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di azas kampungnya sendiri, tidak pada keluarganya sendiri, di rumahnya sendiri. Dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus pun berkata, dia benar-benar seorang nabi. Dan di ayat lain juga dikatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tidak ada satupun orang yang hidup sezaman dengan Yesus berkata, inilah Tuhan dari Nazaret. Tidak, tapi Nabi Yesus dari Nazaret. Oke, monggo. Tunggu ya, udah banyak lupa ini. Bertanya tapi jadi lama kali, jadi banyak lupa. Oke lah, acak-acak aja. Pertama, apa kita ini diskusi bukan untuk cari permusuhan. Kita berdiskusi, saling mensiarkan. Manalah tahu nanti abang membuat saya murtad ataupun membuat guru kami yakni Akhi Zul M Abbas itu murtad oleh karena penginjilan abang, kan mana tahu. Cobalah. Silakan. Ya, asalkan kita dialog ya. Ya, maksud ini. Nah, tadi kan kalau kamu bilang bahwa penginjil-penginjil dahulu datang ke sini baik dari negara-negara luar itu menceritakan tentang Islam. Pada dasarnya penginjil laskar-laskar Kristus lah dulu ku bilang, yang mau memberitakan tentang kebenaran firman tentang Yesus ini tidak pernah membawa ajaran lain. Dia hanya mengajarkan ajarannya. Apa yang tertulis di Alkitab itu yang diceritakannya. Siapa Yesus itu tidak pernah bercerita tentang siapa Nabi Muhammad, siapa ini. Karena bagi kami tidak terlampau penting itu. Menceritakan yang bagi punya dia pun, katakanlah dia kan misionaris. Yang mau dari dia punya pun mau diceritakannya, kadang udah nggak cukup waktunya. Nah, itu perlu dan boleh dibuktikan itu. Kalau mungkin bisa ada orang-orang yang pernah apa. Nah, tadi dikatakan jujurlah, tapi ini terserah kepada kalian juga. Kalian nggak mau mengakui bahwa kalian yang banyak mengusik kami. Pada dasarnya kami juga mengatakan kalian yang mengusik. Kami tidak pernah diajarkan, makanya tanya dong, lihat dah dulu yang netral-netral itu. Pernah enggak kami tentang bercerita-cerita di gereja atau di ibadah-ibadah persekutuan. Tapi kalau sekarang mungkin udah, jujur, kita nggak terlampau bodoh lagi dong. Maksudku gini, karena udah terlampau viral kali ini, karena apalagi YouTube dengan semua orang, anak-anak melihat perlakuan-perlakuan, ya kan namanya manusia hidup, ya tentu mungkin ada counter attack-nya atau ada gerakan-gerakannya yang mau dilakukan, atau paling tidak merasa jadi nggak suka, bahkan timbul kebencian. Nah, itulah yang sebenarnya mau kita rajut ini. Makanya saya senang. Sekarang begini. Saya senang kalau ajaran kalian terapkan. Tunggu dulu. Saya senang kalau ajaran yang kalian katakan itu kalian terapkan, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, artinya bukan menakutkan. Baru juga saya setuju, saya senang kalau itu kalian terapkan, agamaku, agamamu. Oke, sama-sama jalan kita, tapi jangan ada pemaksaan atau jangan apa. Begini, Bang. Sekarang begini, siapa yang kemudian kitabnya itu ke-Islam-Islaman tetapi dia bukan Islam, dan siapa kitabnya yang Kristenan tapi dia bukan Kristen? Apakah Al-Qur'an itu isinya ke Kristen-Kristenan, atau kitab Anda yang kemudian namanya pun ke Islam-Islaman? Loh, sekarang gini. Jujur dulu.
Abang jujur aja dulu. Abang kan cari tuh sumber permasalahan di antara dua agama ini adalah ketika agama Anda tampil ke Islam-Islaman. Tidak ada Alkitab Islam-Islaman. Tapi kalau kitab Anda kenapa namanya Alkitab, Bang? Dari mana Anda bisa mendapatkan sampul kitab Anda? Kenapa bisa ada kata Alkitab? Iya, Kenapa Yunani nggak ada loh. Kemudian Alkitab. Anda sebut dengan sebutan Allah. Kenapa Paulus Anda sebut Rasul? maksudku Dari mana Anda bisa tidak mendapatkan ada, itu? Nah, siapa sekarang yang mau mengusik? Anda punya agama yang mau mengusik kami, yang mayoritas, atau kami yang mayoritas ini ingin mengusik Anda? Ada tidak Anda melihat kitab kami ke Kristen-Kristenan isinya? Atau justru kitab Anda yang semuanya hampir ke Islam-Islaman? Apa tujuannya itu? Inilah membalikkan fakta. Tapi wajar kalau misalnya Al-Quran. Apa, Bang? Fakta apa yang Anda ingin katakan di sini? Saya tanya kepada Anda, original teks kitab Anda itu sampulnya apa namanya? Alkitab. Kenapa Di mana rupanya? itu tertulis? Di mana? Bahasa Yunani apa itu Alkitab bahasa Yunani atau bukan? Nggak penting kami bahasa Nah, Yunani. itulah kurang ajarnya agama Anda. Hal-hal yang penting Anda katakan tidak penting. Sekarang yang Anda gugat ini apa? Anda kan mau lakum dinukum waliyadin. Kenapa tidak berlaku pada agama Anda? Sebelum ada agama Islam itu Alkitab. Sebelum ada agama Islam duluan rupanya datang dengan Alkitab. Sebelum ada agama Islam, Sekarang itu begini. udah ada. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Dikatakan dulu, percayalah kita hidup di Indonesia, duluan mana Islam dengan Kristen masuk di negara ini? Saya tanya. Ya. Saya Ya, duluan mana? Duluan mana? Rasa duluan Kristen kalau di negara ini dah. Duluan Kristen. Dan itu sumbernya dari mana? Kristen masuk Tapi Indonesia orang tahun itu kapan? Tahun berapa? Tunggu dulu sebelum Tahun berapa penjajahan. Kristen masuk ke Indonesia? Bangsa asing udah datang ke Indonesia, baik itu dengan menjajah, Siapa itu siapa yang memperjuangkan dan melawan penjajah? Ayo. Nah, Siapa yang melawan pada penjajah? dasarnya, Siapa? pada Agama dasarnya apa para pahlawan ini, Bang? Bang, pahlawan Pada apa, dasarnya- agama apa pahlawan ini melawan penjajah Kristen? pada dasarnya mereka ini bukan mau mensiarkan agama datang penjajah ini. Oh, siapa bilang? Nah, inilah kekurang ajaran agama Anda yang suka topeng-topeng. Perintah di dalam agama Anda, sampaikan Injil kepada siapapun, baptis yang percaya, hukum yang tidak percaya. Itu adalah anjuran, amanat agung di dalam kitab Anda untuk mengkristenkan semua orang. Tadi kan cerita siapa yang dari orang Seakan-akan sesuci Anda mendudukkan diri Anda sebagai pesakitan. Fakta di lapangan, agama Anda lah yang ke Islam-Islaman. Anda yang mengusik Islam, Anda yang mengusik kami yang mayoritas. Kami mana mau menyebut Tuhan kami dengan sebutan Theos, dengan sebutan Bapak, mana mau. Tapi kalian dengan gagahnya menyebut Tuhan kalian yang adalah Bapak dengan sebutan Allah. Sebenarnya Anda sudah menampar wajah Anda sendiri, Bang Bonar. Coba kalau misalnya agama Anda itu membuat sebuah keputusan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia mulai besok tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa sakral di dalam ajaran agama Islam. Aman pastinya. Layaknya Hindu, layaknya Buddha, mereka percaya diri menggunakan bahasa original teks daripada pemahaman agama mereka. Lah Kristen ini semakin hari semakin ke Islam-Islaman. Bentar lagi pasti kalian itu akan merayakan Natal dengan sebutan Idul Fitri juga. Tunggu. Anda mute pulanya. Apa orang Anda mute? Tunggu dulu. Karena Anda pada saat saya ngomong, Anda juga ngomong. Mending di mute dulu. Kan gitu, Bang. Sampai nggak aku perhatikan yang udah kena mute. Jadi dari tadi ini, coba Abang ini jujur. Siapa kitab di antara Kristen dan Islam yang mencoba untuk meniru-niru plagiat terhadap kitab agama lain? Islam atau Kristen? Jujur. Tidak ada yang meniru. Justru kalau mau jujur. Kitab di dalam kitab Anda itu dapat dari mana? Demikian tadi kemusiminnya tentang perdebatan ya saya dengan ahli-ahli yang lain ya, para apologet Muslim yang lain ya, yang dimana tadinya panas ya, yang lalu kita buat dingin dengan kelembutan ya. Jadi supaya otan-otannya pun betah di channel Muslim ya, sehingga channel-channel Muslim akan berkembang ya,
akan disukai banyak orang, dan kita semakin banyak untuk berkontribusi membantu umat ya, di dalam hal finansial maupun di dalam hal bantu membantu, sokong menyokong begitu ya. Jadi terima kasih sekali ya saya ucapkan bagi yang menonton video-video saya ya. Demi Allah ini terima kasih saya ucapkan dengan sedalam-dalamnya, dengan setinggi-tingginya, tidak mengurangi rasa hormat. Dengan sangat hormat saya meminta terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih karena dengan akhi uhti, kak saudara kaum muslimin menonton video saya, akhi uhti sudah bersedekah, di mana akhi uhti menonton ya, menonton, dan penghasilan dari YouTube ini saya sebagian saya salurkan pada anak yatim piatu, sebagian saya salurkan ke pembangunan tempat-tempat ibadah umat muslim ya. Jadi dari umat untuk umat begitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah hibrah bagi kita, dan video ini pun dapat menambah keimanan bagi kita ya, khususnya umat muslim, menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan untuk yang non muslim ya, ataupun yang belum Islam, orang-orang kafir, yang artinya orang-orang yang masih tertutup ya, menutup diri akan kedatangan Nabi kami umat Islam, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, akanlah segera terbuka ya pintu kesombongannya itu ya, akanlah segera lenyap dalam hati, dan menerima kebenaran di mana Rasulullah itu adalah seorang nabi yang dimana menerima estafet kenabian, tongkat kenabian ya, setelah Yesus alaihissalam. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.